Bye. Now we are leaving. Ding 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 ding. Halo travelers, nggak kerasa ini waktunya kita meninggalkan Osaka dan melanjutkan perjalanan ke Kyoto. Buat kalian ngikutin dari video pertama di Jepang pasti tahu kita nginep di Airbnb lantai 2. Ini adalah lingkungan sekitar Airbnb yang kita tempatin guys. Suka banget sama lingkungannya, bersih, tenang, dan waktu kita selama di sini pulang malam itu aman guys. Perjalanan menuju Kyoto kita dari Airbnb itu jalan kaki ke Namba Station. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke stasiun Osaka. Dari stasiun Osaka kita menuju ke stasiun Kyoto. Pengalaman geret-geret koper di Jepang ini memorable banget guys. Tenang aja walaupun kita geret koper yang lumayan besar, ini lingkungannya mendukung banget. Dari tadi kita lihat itu trotoarnya itu lebar ya guys buat pejalan kaki. Selain itu zebra cross juga di sini sangat jelas. Karena ini masih pagi, jadi dalam perjalanan itu kita mampir ke 7-Eleven tentunya beli sarapan. Burrito. Yeay. Ding, ding. まもなく西九条に着きます。お出口は Coba lagi dong. Tadi habis dari hotel, kita jalan menuju ke stasiun Kyoto karena bisa jalan kaki dari hotelnya guys. Dan ini kita beli Kyoto Subway dan Bus One Day Pass. Kayaknya sekitar 1100 yen kalau nggak salah, dan ini belinya itu dari mesin kayak gini. Kami berdua itu di awal memang agak galau mau beli kartu ini atau enggak. Akhirnya kita beli dan menyesal karena ternyata nggak cukup waktunya untuk naik Sagano Train. Tiket Sagano Train ini kita udah beli sebelumnya secara online. Tapi nggak boleh sedih lama-lama, kita melanjutkan perjalanan ke sini. Kita agak bersedih guys, karena gagal naik Sagano Train. Cuma kita berusaha untuk mengembalikan mood. Jadi dalam trip nggak selalu lancar memang. Salah satu ini kita ada Vincent. Ini adalah jajanan pertama yang kita beli, namanya dango. Ada beberapa rasa yang bisa kita pilih kayak soy sauce dan juga roasted green tea. Mungkin kalian udah lihat suasananya ya guys. Ini tujuan pertama kita yaitu Arashiyama Bamboo Forest. Ini weekend hari Minggu, jadi kita udah berekspektasi kalau pengunjungnya itu bakalan banyak. Buat yang kalian lihat sekarang, ini adalah plakat kayu yang berisi tulisan harapan dan doa yang digantung di kuil gitu guys. 나중에는 버리고 너무 안 좋은 거 갈래? Kita mau menuju ke Arabica.
cocok. Sumpah, manis banget stroberinya. Happy ya di Kyoto. Yes. Tapi gue lebih suka suasana alam dan tradisional gini ya. Kyoto jadi salah satu kota favorit aku di Jepang sampai saat ini. Aku suka sama suasananya yang masih tradisional gitu guys, dan alam kayak gini sangat menenangkan. Tadi kita jalan dari Arashiyama Bamboo Forest menuju ke Arabika. Arashiyama ini sekitar 13 menit atau jarak 1 km aja guys. Arabika yang kita datengin ini memang terkenal ramai, jadi harus sabar nunggu. Kalian bisa lihat sendiri gimana gak suka sama suasana ini. Kita bisa duduk santai, bengong, menikmati ciptaan Tuhan yang indah. Bisa sambil bercerita bareng sama teman, pasangan, keluarga yang bersama-sama kita melihat pemandangan indah ini. Aku tertarik banget sama perahu kecil yang di seberang situ, tapi aku waktu itu nggak coba. Kesini kita wajib banget kulineran, dan ini beberapa jajanan yang kita beli. Jajanan yang kita beli sekarang ini adalah Kyoto Arashiyama Sagano Croquette. Kita beli yang harganya 350 yen ya guys. Jajanan yang kita beli selanjutnya adalah rice cracker. Ini kita bisa milih rasa yang kita mau ya guys. Ada banyak pilihan dengan harga yang berbeda. Pilihanku jatuh kepada yang katanya best seller. Enak. Ini rice cracker ya. Ini yang best seller ya, katanya dia spicy. Yang 7 flavors kalau nggak salah.
Jajanan satu ini wajib banget kalian cobain kalau lagi di Arashiyama. Creme brulee donat yang menurut aku enak banget. Oh ya, ini lokasinya ada di dalam stasiun Randen Arashiyama ya. Dari Arashiyama kita menuju ke Nishiki Market menggunakan bus. Bus yang kita gunakan ini udah termasuk dari subway dan bus pass yang kita beli tadi di stasiun. Setelah kita turun dari bus, kita mampir ke beberapa toko di sini, lihat-lihat aja dan mampir ke Nishiki Market walaupun kita di sini nggak jajan karena udah kenyang. Tapi pulangnya kita beli makan malam di jalan ya guys, dan makannya itu di hotel tempat kita nginep. Berasa hari pertama di Kyoto sudah berlalu dan ini adalah hari kedua di Kyoto. Tujuan kita sekarang adalah Ninenzaka. Perjalanan menggunakan bus dan ini kita sudah sampai. Dari halte bus ke Ninenzaka itu kita jalan sekitar 350 meter. Oh ya guys, Ninenzaka ini adalah salah satu tempat wisata yang terkenal rame. Jadi kita mitigasi dengan datangnya itu pagi banget guys. Nyampe sini sekitar jam 6-an gitu. Alhasil kita lihat di sini lingkungannya masih sepi banget ya guys. Belum banyak pengunjung yang datang. Suka banget dengan suasananya yang masih sepi dan mendengar kicauan burung. Oh ya, jangan lupa kalian take video kayak gini di Ninenzaka Step. Ini kita banyak jalan dan spot foto itu banyak banget guys, bagus dan cakep. Dan untungnya karena kita datang pagi itu masih sepi, jadi nggak terlalu banyak bocor kalau foto. Tangga yang lagi kita lihat ini adalah salah satu tempat yang bagus buat fotoan sih guys. Wajib banget foto di sini kalau main ke Ninenzaka. Kita sarapan apa di sini ya? Sudah mulai lapar. Sudah mulai lapar dan mereka bukanya lumayan siang. Jam 9:30-an baru buka. Berhubung kita datangnya itu pagi banget guys, mau cari sarapan juga belum bisa jam segini. Kita lanjut explore Kiyomizu-dera. Ini adalah tempat yang wajib kalian datengin, Kiyomizu-dera Temple yang merupakan kuil Buddha kuno yang terkenal di Kyoto. Tiap sudut di sini cantik. Kalau mau fotoan itu bisa di sudut manapun, tapi juga harus menghormati karena ada juga yang berdoa guys. Dari sini kita bisa lihat kota Kyoto. Kalau kalian lihat jelas di situ ada Kyoto Tower. Kyoto. Kirain mau dipeluk dari belakang. Tadi lari-lari mbaknya. Kirain kayak drama-drama gitu. Salfok. Banyak salfok juga kita ya. Trip kali ini guys.
Setelah kita tadi udah ganjel makan strawberry, akhirnya kita memutuskan untuk jalan lagi cari Family Mart guys. Buat makanannya aku beli bakpao B2 dan untuk minumannya kalau di Indonesia mungkin namanya KSK ya guys. Kalau di sini aku beli yang cafe latte. Untuk menyajikannya itu self service kayak gini. Perut udah kenyang dan udah ngopi juga. Sekarang kita mau melanjutkan ke aktivitas yang kita tunggu, yaitu mencoba kimono. Buat tempat sewa kimono di sini itu banyak pilihan guys. Cuman ini temen aku Alvin udah cari lebih dulu tempatnya yang harganya itu lumayan terjangkau dibanding yang lain dan kita pilih yang set plan. Ya mau guys. Sewa kimono yang kita pilih ini itu buat seharian, jadi misalkan kalian mau pakai sampai sore pun masih bisa guys. Dan ini ternyata menyenangkan banget. Aku rekomendasiin apalagi buat cewek ya kalau kalian main ke sini. Ada juga set buat cowok pastinya. Kita jalan-jalan pakai kimono dan kita explore makanan di sini. Salah satunya adalah matcha. Nah, tempatnya itu Matcha House dan ini terkenal banget ya guys, apalagi di medsos. Jadi kalau ke sini itu sering rame. Kami datangnya waktu baru-baru buka, jadi nggak terlalu lama ngantrinya. Buat tempat duduknya sini lumayan banyak kursinya guys. Jadi nggak usah khawatir, di atas juga ada. Tempatnya bagus dan kita cari spot yang lucu. Di lantai 1 tempat kita order, kita juga bisa lihat pesanan yang lagi dibikin kayak gini. Yang pasti itu bukan pesanan kami, tapi itu salah satu yang kami pesan juga, namanya Matcha House Parfait. Nah, satu lagi yang kita pesan adalah uji matcha karena kita berdua, jadi di sini kita memutuskan untuk beli 2 menu lalu saling sharing ya guys. Setelah kami selesai dari Matcha House, kami melanjutkan perjalanan jalan-jalan di Ninenzaka. Pengalaman yang sangat menyenangkan, jalan-jalan pakai kimono. Jujur waktu kita pakai kimononya nih, kelihatannya banyak banget ya lapisannya, tapi ternyata waktu dipakai itu cantik. Paling cantik, kita juga nyaman pakainya ternyata guys buat jalan-jalan di sini. Tujuan berikutnya sambil pakai kimono kita menuju ke Yasaka Shrine. Di sini juga banyak spot foto dan entah kenapa kita sering banget take video kayak gini. Mungkin karena kimononya lucu, apalagi kita lihat dari belakang ya guys. Setelah dari Yasaka Shrine kita mau balikin kimononya, tapi sebelum itu kita jajan dulu di sini. Gak kerasa waktu berlalu, kita banyak menghabiskan di Ninenzaka hari ini, tapi jujur puas banget dan full happy. Sekarang kita mau menuju ke tempat makan berikutnya. Gak berhenti-berhentinya makan, tapi mumpung di sini kita datang ke tempat satu ini namanya Wagyu Volcano.
Cukup jalan kaki aja kita sampai ke sini. Memang agak masuk gang, guys. Menu yang wajib dipesan di sini tentunya adalah Wagyu Volcano. Ini kita sharing berdua, kita beli 2 menu. Satu lagi itu kita beli sushi beef gitu, guys. Terus nanti makannya di tengah. Apa kamu megang rotinya? Wagyunya enak banget. Agak berasa kocak gitu. Banyak banget. Pasta gigi. Thank you. How? Oke, mau makan malam terakhir di Kyoto. Nih ke Matsuya. Katanya rekomen bukanya 24 jam. Soalnya itu makanan murah meriah, mantap. Nih dia, guys. Jalan-jalan seharian keluar dari pagi dan ini kita mau mengakhiri dengan makan yang enak. Full henyum, full happy, full kenyang di Kyoto. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.